Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI. Tema kita pagi hari ini adalah Hari HAM 2022, Pemajuan HAM bagi setiap orang. Dan Hari Hak Asasi Manusia, Saudara, untuk peringatan sedunia ini kita peringati oleh masyarakat internasional pada 10 Desember setiap tahunnya. Isu HAM sangat beragam, mulai dari hak untuk hidup, kemudian hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hingga hak untuk menganut agama dan kepercayaan tertentu. Dan dalam rangka menyambut Hari HAM Sedunia tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM mengangkat tema Pemajuan HAM bagi setiap orang. Dan ini dapat menjadi momentum untuk mulai melakukan pembudayaan nilai-nilai hak asasi manusia, kemudian infiltrasi nilai-nilai HAM melalui kebudayaan, dan tentunya membudayakan nilai-nilai hak asasi manusia sesuai dengan yang dimandatkan pada Komnas HAM. Lalu langkah apa sih yang harus dilakukan dan apa saja tantangannya? Nah, pagi hari ini saya sudah menghadirkan narasumber ini khusus sekali ya, karena sudah menyempatkan memenuhi undangan kami di tengah-tengah kesibukannya tentunya, yaitu Bapak Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dr. Mualimin Abdi SH.MH. Selamat pagi, Pak Dirjen. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Salam sehat ya Bapak ya. Salam sehat, Mas Rizal. Baik, bisa lebih dekat lagi mungkin ya Oh, ke yes. Supaya suara indahnya juga terdengar lebih iya, jelas Bapak. ya. Baik Pak Dirjen, yang pertama mungkin saya dan juga masyarakat pada umumnya ingin mengetahui seperti apa sebenarnya update dari pemenuhan hak asasi manusia Ya. di Indonesia secara umum. Baik, Ini seperti apa dalam 5 tahun terakhir nih Pak Dirjen? baik Pak Mas Rizal. Ya, bahwa amanat konstitusi ya kita tahu di dalam pasal 28I ayat 4 ya, di sana dikatakan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara khususnya pemerintah. Nah, ketentuan ini memberikan mandat gitu ya, memberikan amanat kepada pemerintah gitu ya. Pemerintah kita tahu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Memberikan mandat bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi gitu ya hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi manusia setiap orang kalau kita baca di konstitusi kita, maka di sana ada misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, hak memperoleh kesehatan gitu ya, hak untuk ikut serta di dalam pemerintahan gitu, hak untuk memperoleh identitas, hak untuk atau menjamin terselenggaranya kebebasan berserikat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat begitu ya. Kemudian yang lain juga hak untuk gitu ya memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Maka pemerintah harus memberikan jaminan, harus memberikan garansi bahwa hak asasi manusia itu bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sekarang itu hak asasi manusia dari waktu ke waktu terus meningkat ya, terus berkembang, dan yang pasti adalah pemerintah akan hadir, negara akan hadir apabila ada ya setiap orang yang hak asasi manusianya dilanggar atau diabaikan oleh karena adanya misalnya aturan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Maka pemerintah wajib hadir, negara wajib hadir di sana untuk menjembatani dan mencari solusi agar hak asasi manusia bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu. Baik, ya pemerintah hadir ini tentunya harapan dari kita semuanya ya ketika ada sebuah pelanggaran HAM terjadi, kehadiran pemerintah ini sangat dinantikan dan tentunya dengan langkah solusinya ya. Betul. Baik, dan berbicara tentang pelanggaran HAM ini Pak, menurut catatan Komnas HAM Pak, Ya, setidaknya ini ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ya, yang belum terselesaikan. betul. Baik, dan yang saat ini sedang berlangsung adalah persidangan pelanggaran HAM berat di Paniai. Ya, Nah, seperti apa nih kalau Pak Dirjen melihat proses persidangan ini, Pak? ya. Mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu kepada masyarakat, kepada pendengar ya Mas Rizal ya, bahwa memang pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua. Satu, pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 ya, di sana ada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Gitu ya. Di Undang-Undang tentang Pengadilan HAM itu Undang-Undang 26 tahun 2000 memang mengamanatkan gitu ya, Komnas HAM selaku penyelidik gitu ya. Kemudian Jaksa Agung selaku penyidik dan nanti sebagai penuntut umum. Oleh karena itu mandat Undang-Undang 26 tahun 2000, maka Komnas HAM telah melakukan penyelidikan. Ya, adanya dugaan gitu ya, adanya dugaan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat. Maka Komnas HAM telah melakukan penyelidikan di catatan saya yang sudah dilakukan penyelidikan kalau tidak salah ya. Pertama ada peristiwa 6566. 6566. Itu yang seringkali disebut peristiwa G3 PKI lah gitu ya. Yang kedua adalah peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok tahun 84. Kemudian ada peristiwa Talang Sari tahun 89. Ada peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2. Peristiwa Trisakti itu tahun 98. Kemudian ada peristiwa Dukun Santet. Kemudian ada peristiwa penghilangan paksa ya, yang 13 orang yang sampai hari ini belum ketemu, itu tahun 98 juga ya. Kemudian kalau di Papua ada Wasior, ada Wamena ya. Kemudian yang terakhir yang nanti saya bisa kupas yang terkait dengan peristiwa Paniai. Kemudian ada di Aceh, itu ada di Rumah Gedong, Simpang Keadaan, Jambu Kepok ya. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Begitu Mas Rizal. Baik. Kalau kasus Paniai ya, kasus Paniai bahwa ada juga istilah pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu yang terjadi pada masa lalu atau yang terjadi setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Karena ini juga kalau kita diskusikan ini panjang ini. Nggak cukup 1 jam ya Pak ya? Nggak cukup 1 jam. Ya, yang masa lalu dan setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, kasus Paniai terjadi setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Karena kejadiannya kalau tidak salah tahun 2015 kasus Paniai. Dan sekarang sedang berproses di pengadilan hak asasi manusia di Makassar karena TKP-nya ya ada di Papua dan wilayahnya adalah wilayah masuk di Makassar. Baik, kalau proses persidangannya sendiri sudah sampai mana sih Pak untuk update? Sekarang itu saksi-saksi sudah ya. Mungkin terakhir tinggal kalau saksi-saksi sudah tinggal kesimpulan ya. Mungkin tidak dalam waktu lama lagi mungkin akan dijatuhkan putusan ya oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia di Makassar. Baik, tidak lama lagi ya Pak ya. Ya. Baik, tapi yang jelas dalam pemerintahan Jokowi periode kedua ini hak asasi manusia ini isunya menjadi prioritas gitu ya Pak ya. Betul, karena memang ya hak asasi manusia memang begini. Isu hak asasi manusia selalu pasang surut. Biasanya kalau mau pilpres muncul. Begitu tidak agak sepi gitu. Tetapi kami pemerintah, saya selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Pak Menteri Hukum dan HAM selalu memberikan perintah bahwa jangan mengikuti atau tidak terkungkung lah dalam tanda kutip oleh isu-isu seperti itu. Mari pemerintah itu bekerja saja. Maka fokus, ya. Saya sesuai arahan Pak Menteri lakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang maupun diamanatkan oleh konstitusi. Karena begini Mas Rizal, bahwa kalau tadi kasus Paniai, sebetulnya kan ada hal selain melalui yudisial, sebetulnya dugaan pelanggaran HAM yang berat itu bisa juga diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial. Indonesia pernah punya Undang-Undang 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi undang-undang itu digugat di Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu saya juga selalu mewakili pemerintah, mewakili presiden ya di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2004 sampai 2017 ya. Saya juga pada waktu itu yang mewakili pemerintah bahwa Undang-Undang 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,
penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial sekarang ini menjadi terhambat. Sebetulnya Mas Rizal, kalau kita kaji, kalau kita lihat, masyarakat sebetulnya kepengin juga gitu ya agar penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial. Karena apa? Melalui yudisial kan kasus Tanjung Priok, kasus Abe Pura, kasus Timur Timur kan melalui mekanisme yudisial. Semuanya begitu sampai di lembaga peradilan, sampai Mahkamah Agung, semua terdakwanya onslah. Artinya bebas demi hukum karena tidak terbukti. Ya, karena alat bukti di proses peradilan memang lumayan ketat ya, apalagi ini dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disorot oleh dunia internasional. Begitu Mas Rizal. Oke. Ya, dan ini Pak, kalau awal bulan November yang lalu ya, pemerintah ini kan menyampaikan pandangan dalam Universal Periodic Review. Yes. UPR di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss ya. Yeah. Dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk pelaporan UPR ini, laporan tersebut bertentangan dengan realita lapangan. Yeah. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Itulah Mas Rizal ya, itulah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sifatnya universal, tidak mengenal batas wilayah gitu ya. Maka hak asasi manusia di suatu negara dipantau implementasinya. Begitu ya. Oleh karena itu ada mekanisme Universal Periodic Review. Pada tahun 2017 saya memang ikut hadir di sana bersama Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Profesor Yasona Hamonangan Lauli beserta Ibu Menteri Luar Negeri ya Bu Retno. Itu menyampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Indonesia ya di hampir kurang lebih pada tahun 2017 itu 200-an negara anggota Dewan HAM PBB. Begitu ya. Itu mekanisme sebetulnya tiap 2 tahunan. Harusnya setelah 2017, 2019, 2021. Tapi karena COVID baru dilaksanakan tanggal 9 November tahun 2022. Memang mekanisme sidang di Universal Periodic Review adalah setiap negara anggota setelah Pak Menteri Hukum dan HAM dan Ibu Menteri Luar Negeri menyampaikan paparannya hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Indonesia, maka setiap negara anggota itu diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi itu apa saja yang terkait dengan hak asasi manusia. Nah, biasanya rekomendasi sesuai dengan mekanisme UPR ada yang dicatat, ada yang ditolak, ada yang diterima. Begitu ya Mas Rizal. Jadi kalau yang dicatat ya itu menjadi rujukan pemerintah untuk hal-hal yang terkait hak asasi manusia. Kalau yang ditolak pada umumnya hal-hal yang terkait dengan yang memang tidak sesuai dengan implementasi hak asasi manusia di dalam negeri gitu ya. Tapi kalau yang diterima maka itu yang oleh pemerintah akan ditindaklanjuti melalui peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Contoh ya. Contoh misalnya UPR tahun 2022 yang mencuat adalah tentang death penalty, hukuman mati. Ya, hukuman mati karena di negara-negara Eropa sebagian besar sudah menghapus hukuman mati. Indonesia kan masih ya, masih di dalam hukum positif kita, masih ada di UKWP, kemudian masih di undang-undang narkotika, kemudian di undang-undang terorisme, di undang-undang ada beberapa korupsi dan seterusnya. Nah, maka Indonesia, Pak Menteri menyampaikan di sana bahwa pro dan kontra tentang hukuman mati itu sama besarnya. Oleh karena itu, Indonesia mengambil jalan tengah di dalam RUU KUHP yang sekarang sebentar lagi insya Allah akan disahkan ya. Karena saya juga masuk tim pemerintah. Maka jalan tengahnya apa? Hukuman mati itu tidak dicantumkan di dalam ancaman hukuman pokok. Kalau di KUHP yang lama kan ada di ancaman hukuman pokok. Tapi dikeluarkan dia. Tujuannya apa? Maka hakim agar di dalam menjatuhkan hukuman mati itu harus berhati-hati dan hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sifatnya extraordinary crime. Extraordinary crime itu apa? Ya contohnya pelanggaran HAM yang berat, terorisme gitu ya. Itu contoh-contohnya. Nah, terus kemudian
Indonesia menganut juga yang sangat-sangat progresif ini terhadap orang yang dijatuhi hukuman mati. Ya, setelah dia menjalani 10 tahun dan berkelakuan baik, Mas Rizal, nanti hukumannya itu bisa diubah. Bisa menjadi seumur hidup atau dengan waktu tertentu, misalnya 20 Bukan lagi hukuman tahun. mati gitu ya, Pak, ya? Betul. Ini adalah jalan tengah gitu ya. Tapi kalau dia sudah putus hukuman mati, berkelakuan tidak baik, ya mau tidak mau gitu ya. Itulah hukum yang harus dilaksanakan. Ini disoroti ya Pak ya, pasti di sana Iya, ya. oleh karena itu kalau kawan-kawan masyarakat sipil yang tidak ini tidak sesuai dengan kenyataan, saya memang pada saat itu pada tahun 2017 kita memang mengundang beberapa masyarakat sipil termasuk kaum waktu itu yang difabel ya dan lain sebagainya gitu ya. Itu untuk kita ajak diskusi gitu. Karena memang kadang-kadang apa yang disampaikan, apa yang dicanangkan oleh pemerintah, ya kalau mendapatkan atau dikritik atau dianggap tidak sesuai, saya kira ini dinamika saja ya. Baik. Dinamika yang perlu kita sikapi dengan baik, karena kalau semuanya dianggap baik semua, maka kita bisa terlena. Artinya nantinya tidak bekerja lagi, Mas Rizal. Baik, Pak Dirjen, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita harus jeda untuk iklan ya Pak ya. Oke. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Aku rindu. KBR Inspiratif Terpercaya. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan tentunya dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Tema kita pagi hari ini adalah Hari HAM 2022, Pemajuan HAM bagi setiap orang. Baik, dan Ruang Publik KBR bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kemudian bagian di Jakarta bisa mendengarkan di 104,2 MSRI FM Jakarta. Atau Anda juga bisa melihat kami melalui streaming ya YouTube Berita KBR. Baik, dan saya juga tidak sendirian karena di studio telah hadir Dr. Mualimin Abdi SHMH selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Ya. Baik, tadi sebelum jeda Pak Dirjen sudah menjelaskan ya terkait dengan Universal Periodic Review atau UPR yang di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss November kemarin ya Pak ya? Ya, tanggal 9 sampai Karena pandemi jadi yang tadinya 2 tahunan betul, akhirnya jadi 5 tahun malah. 5 tahun ya Pak Iya. ya. Oke, tadi juga salah satu menjadi sorotan adalah soal Hukuman mati. Hukuman tadi. mati ya Pak Ya. ya. Nah, kira-kira tadi kan disampaikan juga menyampaikan rekomendasi ya. Ya. Rekomendasi apa nih yang disampaikan di sana Pak? Ya. Maka rekomendasi yang tadi saya sampaikan ada yang dicatat, ada yang ditolak, ada yang diterima.
Nah, yang diterima yang seperti Pak Menteri Hukum dan HAM juga sudah menyampaikan rilis yang pertama tentang terkait hukuman mati ya. Terus yang kedua adalah kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini ya. Kemudian terkait dengan ketenagakerjaan ya. Yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak ya. Saya kira ini juga menjadi concern kita ya. Kemudian yang lain adalah kerukunan umat beragama itu juga disinggung juga ya. Kemudian yang lain adalah yang terkait masyarakat adat. Masyarakat adat ini juga disinggung di Dewan 6 PBB di UPR. Kemudian ada juga yang terkait dengan Papua. Itu juga disinggung juga. Maka Mas Rizal ya, kalau hukuman mati tadi saya sudah sampaikan bahwa mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama kita menyongsong ya kitab undang-undang atau undang-undang hukum pidana nanti yang namanya. segera disahkan ya. Segera disahkan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik ya, walaupun di sana sini masih ada yang prosesnya panjang. Padahal itu yang sekarang kita pakai adalah warisan dari kolonial Belanda dari ya. zaman Belanda dari ya Pak zaman ya. Belanda. Kemudian kalau masalah yang terkait dengan perempuan ya, maka perempuan di Indonesia sudah cukup sedemikian maju ya, bahkan di partai politik kita harus ada kuota. Kita sudah tidak lagi bicara emansipasi wanita karena sudah equal ya. Betul, sekarang ya. Di mana-mana kesetaraan sudah luar biasa. Kita sudah tidak lagi mengatakan bahwa harus laki-laki, harus perempuan ya. Di mana sektor pun gitu sudah equal, sudah ada kesamaan. Sekira ini luar biasa. Hal yang lain adalah yang terkait dengan anak ya. Kita juga sudah ada undang-undang pelindungan anak ya. Kemudian ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah ya sedemikian aware, sedemikian memberikan perhatian yang luar biasa. Bahkan sebagai implementasinya Mas Rizal ya. Kalau di Kumham dahulu ada namanya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Ya, dulu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan. Kalau sekarang kan bukan ya, namanya lembaga penitipan atau lembaga pendidikan khusus anak. Jadi anak-anak itu kita tahu anak-anak itu kan dari umur 12 sampai sebelum 18 itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kalau di bawah 12 tahun kan tidak ya gitu ya. Maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum kemudian divonis oleh pengadilan, maka dia diperlakukan di dalam itu seperti orang yang harus sekolah di tingkat SMP, kayak SMA. penitipan anak gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Dibuat senyaman mungkin dia di sana itu. Karena apa? Karena anak kita tahu bahwa apabila dia melakukan satu tindakan yang mengarah pada satu tindak pidana, maka ini adalah bentuk kenakalan ya kadang-kadang. Ini juga menjadi apresiasi yang luar biasa. Nah, kemudian yang lain adalah masyarakat adat ya. Nah, ini memang menjadi PR kita gitu ya. Karena kita tahu dimanapun keberadaannya apabila ada pengembangan ya bisnis, biasanya masyarakat adat selalu menjadi pihak yang rentan. Ada benturan di sana. Ada benturan. Nah, oleh karena itu memang sekarang pemerintah sedang memikirkan undang-undang pelindungan masyarakat adat. Saya kira ini juga menjadi hal yang penting. Hal yang menarik adalah juga disinggung yang terkait dengan isu Papua. Itu ya, ini pada waktu 2017 juga ini disinggung juga. Tapi dari mulai tahun 2017 sampai 2022, saya kira pemerintah Pak Presiden Joko Widodo saya kira terus-menerus sudah memberikan hal yang terbaik ya, saya kira ya. Khususnya begini, memang kalau kita bicara yang terkait dengan bagaimana ada clash antara gitu ya, antara pihak keamanan dengan masyarakat dan seterusnya. Kan yang namanya hak asasi manusia itu kan tidak hanya itu. Maka bentuknya adalah misalnya pendidikannya, bagaimana kebebasan untuk menyampaikan ya pendapat orang Papua. Sekarang kawan-kawan di Papua kan sekarang sudah sedemikian ya gitu ya, sedemikian diberikan bagus. Ruang gitu ya Pak ya. Diberikan ruang. Transfer ilmu gitu ya, kawan-kawan kita dari Papua yang kuliah di UI, di Gajah Mada, di universitas besar di Pajajaran Tidak sudah terbatas tidak saja. terbatas, di mana-mana ada. Betul. Itu kan tujuannya adalah agar ada transfer ya. Yang kedua adalah afirmasi.
Kalau ada penerimaan pegawai, Mas Rizal, itu ya di Papua itu ya kawan-kawan yang di Papua kita berikan afirmasi. Afirmasinya apa? Dia diberikan kuota tertentu, itu ya. Kemudian kuota ini juga misalnya kalau di Jawa gitu ya, misalnya grade penilaian misalnya 8, maka di sana kita turunkan. Ini kita sekali lagi bukan merendahkan kawan-kawan di Papua, bukan. Tetapi semata-mata memberikan kesempatan lebih besar agar ikut serta di dalam pemerintahan. Ini kan bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Betul. Hak untuk pendidikan, hak kesehatan, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, begitu ya. Tapi sekarang kan yang disorot adalah hal yang terkait dengan adanya konflik dalam tanda kutip ya antara masyarakat tertentu, itu sekelompok masyarakat tertentu dengan aparat keamanan. Saya kira ini yang perlu memang diselesaikan gitu ya. Namun kemarin di Jenewa memang yang ditanyakan bagaimana sikap, bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Maka yang tadi saya ceritakan, saya kira pembangunan fisik, saya kira ini juga infrastruktur dan sebagainya, satu harga iya, seperti itu. Ini kan sudah luar biasa. Ini kan juga pemenuhan hak asasi manusia, saya kira. Gitu Mas Rizal. Baik, ya semakin terbuka kita nih yang mendengarkan ya penjelasan dari Pak Dirjen pagi hari ini dan tentunya pendengar juga semakin aware tentunya, semakin meningkat nih kesadarannya. Jadi kalau bicara hak asasi jangan kita hanya merefer dari apa yang misalnya di berita yang kan berita ini di media luar biasa sekarang. Apalagi di era digital seperti sekarang di era digital. Mestinya dilihat bahwa hak asasi manusia tidak hanya itu. Hak asasi manusia itu ya melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang jelas dari beberapa kasus atau pelanggaran gitu ya, ini pemerintah selalu hadir dan tentunya apresiasi seperti yang tadi disampaikan dari pemerintah ini juga sepertinya patut kita syukuri juga. Baik, dan Pak, tapi 5 tahun tadi kan dijelaskan bahwa 5 tahun ini memang ada pemajuan gitu ya Pak ya terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia secara umum. Nah, kalau meskipun ada pemajuan, artinya bukan berarti terus pelanggaran HAM juga berhenti gitu. Tetap ada aja gitu ya Pak ya. Ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM saja ya. Oke. Nah, daerah mana nih Pak di Indonesia yang paling banyak dan paling sedikit laporan tentang pelanggaran HAM? Ya. Sebetulnya ini sifatnya gitu ya. Saya sebetulnya tidak pengen menjawab yang mana terbanyak mana tersedikit. Karena membanding-bandingkan karena gitu ya? ini dinamis gitu. Ya, karena ini dinamis. Laporan-laporan itu kan dinamis ya, Mas Rizal ya. Karena yang masuk baik ke Komnas HAM, ke Ditjen HAM itu laporan-laporan itu banyak. Seperti begini. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita bicara institusi mana? Saya tidak etis untuk menyebutkan gitu ya. Saya tidak etis untuk menyebutkan yang satu misalnya institusi A, B, C gitu. Oleh karena itu kalau kita bicara banyak sedikit, maka yang perlu kita garis bawahi adalah begini. Dari waktu ke waktu masyarakat gitu ya mulai aware, mulai melihat bahwa gitu ya di Kementerian Hukum dan HAM itu bahkan sejak saya jadi dirjen ya, maka di Kementerian Hukum dan HAM itu sekarang kan kita ada lembaga pemasyarakatan, ada rumah tahanan negara, ada kantor imigrasi. Di seluruh LP, rumah tahanan, kantor imigrasi kita sudah pasang pos pengaduan hak asasi manusia. Tujuannya apa? Untuk memudahkan masyarakat apabila misalnya gitu ya, layanan aparatur penegakan hukum dianggap tidak fair gitu, dianggap tidak adil, silakan mengadu. Misalnya yang terkait dengan pertanahan, silakan mengadu. Kurang transparan apa gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau Mas Rizal pergi ke kantor imigrasi, pasti di situ ada tulisan pos pengaduan hak asasi manusia. Sekali lagi. Cuman pertanyaannya tanggapannya mungkin terlalu lama kali Pak. Oh tidak, enggak ya? Tidak. Kami semuanya sudah online, gitu ya. Jadi misalnya semuanya Pak ya. Iya. Jadi kantor imigrasi misalnya ada pengaduan, maka klik ke kantor wilayah Kumham. Kantor wilayah Kumham segera merapatkan, kemudian segera mengeluarkan rekomendasi. Secara otomatis itu ya akan terlihat ya. Iya, mengeluarkan rekomendasi. Nanti dirjen saya hanya ditembuskan. Maka nanti kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi. Sampai di mana laporan masyarakat ini ditindaklanjuti. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau aparatur yang dilaporkan
tidak menindaklanjuti. Saya hanya begini. Oh berarti ini si aparatur waktu disumpah lupa. Begitu ya. Saya begitu. Karena pada waktu sumpah untuk menjadi pegawai negeri, untuk menjadi TNI, untuk menjadi polisi, untuk menjadi siapapun, maka sumpahnya adalah saya akan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh urusan dengan sebaik-baiknya. Maka peraturan perundang-undangan yang paling tinggi derajatnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya selalu mengingatkannya seperti itu, Mas Rizal. Kalau Anda tidak malu, ya berarti Anda sudah menyalahi sumpahnya. Kalau Anda menyalahi sumpahnya berarti Anda ini siapa? Kan begitu kalau tidak melakukan rekomendasi yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Begitu Mas Rizal. Baik, ya. Dan kita akan lanjutkan kembali Pak Dirjen. Ini obrolannya semakin menarik ya pada pagi hari ini. Jadi Anda juga jangan kemana-mana karena ini merupakan salah satu dari bagian sosialisasi, edukasi yang memang perlu untuk terus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga mendapatkan informasi yang tentunya benar gitu ya Pak ya, dari sumber yang terpercaya tentunya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Yes. Alright. NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita? Makanya dengerin KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kredibel. Banyak lagu-lagu dari zaman old sampai zaman now. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Bisa didengerin dari Aceh hingga Papua. Cukup 1 jam saja untuk membuat kamu tetap update. Woi, ayam siapa nih? Berisik, saya mau dengerin KBR Pagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Tema pagi hari ini adalah Hari HAM 2022, Pemajuan HAM bagi setiap orang. Tentunya masih bersama saya Rizal Wijaya dan saya juga masih menghadirkan narasumber spesial banget ya pagi hari ini, kehadiran Bapak Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dari Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapak Dr. Mualimin Abdi SHMH. Baik, Pak Dirjen, ini kan Indonesia memiliki instrumen hukum dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti misalnya Pancasila, kita kan tahu ya, Pancasila, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang. Menurut Bapak nih, instrumen ini apakah sudah cukup untuk memenuhi HAM masyarakat atau kita butuh instrumen lain nih Pak? Ya, makasih atau Mas seperti Rizal. apa? Ya. Tentunya kalau hak asasi manusia ya di konstitusi kita setelah perubahan undang-undang dasar kita ya, kan perubahannya tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Itu adalah perubahan undang-undang dasar kita. Di perubahan kedua, konstitusi kita itu memberikan slot yang cukup ya tentang bab tentang hak asasi manusia.
Yang pada undang-undang yang lama itu paling hanya beberapa pasal. Cukup ya. Artinya begini, mengapa saya katakan cukup? Karena itu mengadopsi hampir seluruhnya dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Itu ya. Kemudian kita tahu Pancasila sebagai way of life ya, yang memberikan sebagai pandangan hidup ya dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada Undang-Undang 3999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada undang-undang organik lainnya. Undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang kesehatan, undang-undang pendidikan. Undang-undang pendidikan yang terkait pendidikan cukup banyak sekali ya. Kemudian undang-undang yang terkait dengan misalnya kesehatan, undang-undang terkait sebetulnya banyak. Itu kan semuanya ada terkait dengan masalah hak asasi manusia. Kemudian hal yang khusus memang di Undang-Undang 3999. Kita memang ya gitu ya, Undang-Undang 3999 itu lahir memang sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pemerintah memang sedang memikirkan terkait dengan perubahan Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia agar isinya sesuai dengan konstitusi, kemudian nanti ada instrumen-instrumen hak asasi internasional gitu ya. Kemudian hak-hak yang berkembang dari waktu ke waktu, itu yang kepengin kita lakukan perubahan ya. Jadi mudah-mudahan kalau dilakukan perubahan terkait hak asasi manusia, perubahan Undang-Undang 3999, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang memiliki undang-undang khusus tentang hak asasi manusia. Begitu Mas Rizal. Iya. Dan semoga harapannya segera bisa terwujud gitu Ya. ya. Baik. Pak, ini kan 10 Desember mendatang kita merayakan Hari HAM sedunia ke-74. Jadi masyarakat seluruh dunia ini sudah menanti-nanti ya. Kemudian apa nih latar belakang Kementerian Hukum dan HAM memilih tema pemajuan HAM bagi setiap orang nih Pak? Ya. Sebetulnya kalau tema internasionalnya adalah kalau tidak salah dignity, kemudian freedom, justice for all. Kalau tidak salah ya itu ya. Intinya kan sebetulnya ya kebebasan, keadilan untuk semua gitu ya. Maka tercakuplah di dalam pemajuan hak asasi manusia. Maka tema yang diusung oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah pemajuan hak asasi manusia untuk setiap orang. Pemajuan hak asasi manusia itu kan dari mulai penghormatannya, dari mulai pemenuhannya, dari mulai jadi dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan. Ya, maka kalau dari penghormatan semua ada semua di sana. Dari mulai perlindungan semua ada, dari mulai pemenuhan semua ada, penegakannya semua ada. Nah, oleh karena itu bicaranya adalah pemajuan untuk hak asasi manusia untuk semua orang. Artinya bahwa karena hak asasi manusia itu adalah melekat kepada setiap orang. Hak asasi manusia kan itu melekat kepada setiap orang. Hak yang paling hakiki yang melekat pada setiap orang karena manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Itulah esensi daripada hak asasi manusia. Dari di manusia itulah hak asasi manusia melekat, semuanya ada. Maka promoting itu hak asasi manusia itu gitu ya. Maka kita kedepankan agar gitu ya di dalam hari hak asasi manusia sedunia itu masyarakat tentunya dari waktu ke waktu terus gitu ya memperoleh apa yang disebut baik dari mulai penghormatannya, perlindungannya, pemenuhannya sampai penegakan hak asasi manusia kalau ada pelanggaran hak asasi manusia. Saya kira itu Mas Rizal. Oke. Baik, hak asasi manusia itu melekat gitu ya Pak ya. Emang dari lahir ya sudah gitu. Sudah satu paket. Betul. Bahkan dalam kandungan. Maka di dalam kandungan gitu ya. Kalau kita bicara hukum, maka manusia yang ada di dalam kandungan itu dia memiliki hak, khususnya hak waris apabila bapaknya ya gitu meninggal. Tapi dengan syarat bahwa dia waktu dilahirkan hidup itu kan hukum. Hak asasi manusia juga seperti itu. Maka orang yang mengandung, maka kandungan itu berhak untuk memperoleh gitu ya derajat kesehatan, misalnya asupan gizi yang cukup. Tidak boleh makan sembarangan yang kemudian nanti anaknya di dalam calon begitu ya. Itu hak asasi manusia. Jadi melekat juga di dalam kandungan. Baik. Nah, ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh setiap pribadi masing-masing orang itu, ya. Padahal itu haknya gitu, hak untuk diperlakukan. Maka kan ada yang menceritakan bahwa
janin di dalam kandungan itu semestinya kita ceritakan gitu hal-hal yang baik, musik-musik yang baik gitu ya. Itu hak asasi juga, Baik. Mas Rizal. Meskipun belum bisa minta gitu. Betul itu ya. Tapi udah dipenuhi haknya. Udah dipenuhi haknya. Apalagi yang minta. Iya. Baik, Pak Dirjen, ini udah mulai sibuk dong dengan rangkaian acaranya ya untuk sudah. peringatan Maka Hari HAM. kita sekarang sudah hitung mundur. Gitu Rangkaian ya. acaranya apa aja nih Pak? Jadi gini. Kok KBR nggak diundang ya kayaknya? Oh nanti kita undang khusus. jadi begini. Maka Kementerian Hukum dan Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara ya, maka di sana diberikan kewenangan untuk itu merumuskan satu kebijakan yang terkait dengan hak asasi manusia, tentunya di bawah Kemenko Polhukam ya gitu ya. Maka kita selalu Pak Menteri selalu menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden, kepada Pak Menko Polhukam bahwa rangkaian Hari Hak Asasi Manusia itu kita sudah sebulan yang lalu, misalnya contohnya ada seminar tentang peta jalan tentang masyarakat berkebutuhan khususnya yang terkait dengan difabel mental gitu ya. Kemudian ada juga seminar-seminar yang terkait dengan beberapa hal, misalnya kebebasan beragama. Kita bekerja sama juga dengan beberapa teman yang memang berkecimpung di sana. Kemudian kita juga meminta kepada seluruh kementerian lembaga memasang spanduk gitu ya, peringatan Hari Asasi Manusia sedunia ke-74. Karena sekali lagi ini adalah tugas pemerintah, tugas negara. Kemudian kita juga minta kepada pemerintah daerah, bupati, wali kota, saya himbau, saya sudah kirim surat agar juga memasang spanduk Hari Hak Asasi, peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke-74 ya. Nah, nanti puncaknya adalah kita dilaksanakan karena tanggal 10 itu hari Sabtu. Maka Pak Menteri, bagaimana tidak hari Sabtu digeser ke hari kerja? Maka tanggal 12 kita acaranya nanti di Hotel Sultan. Mulai Senin besok ya. Ya, dengan mengundang siapa? Nah, dari 514 kabupaten kota ya, yang memperoleh predikat sebagai kabupaten kota yang peduli hak asasi manusia, sampai kemarin kita putuskan oleh tim penilai yang independen gitu, ada 170 ya dari 514. 170 artinya kalau kita hitung persentase mungkin kurang lebih mungkin 40%. Maka pertanyaannya ya, saya makanya menghimbau kepada pemerintah daerah, bupati, wali kota, ya, tolong Bapak Ibu kalau tidak ingin gitu, nanti saya sampaikan ke media bahwa Anda pejabat pemerintah, Anda adalah organ pemerintah, gitu ya. Kan bupati, wali kota adalah organ pemerintah, alat kelengkapan pemerintahan. Maka semestinya gitu ya, program-program dalam rangka untuk memperoleh penghargaan sebagai kabupaten kota peduli HAM harusnya Anda lebih serius gitu ya untuk melaksanakan ini. Karena apa? Kalau bupati wali kota yang memperoleh penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, sejatinya bupati wali kota itu telah mensejahterakan rakyatnya. Karena apa Mas Rizal? Yang kita nilai, apakah di sana bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana peran di dalam ketenaga kerjaannya, bagaimana peran perempuan, bagaimana hak-hak yang terkait dengan ikut serta di dalam pemerintahan, yang terkait dengan agama, yang terkait dengan anak, semuanya. Jadi kalau itu baik, maka sejatinya pimpinan daerah telah mensejahterakan rakyatnya. Begitu Mas Rizal. Pimpinannya memanusiakan masyarakat. Iya, ngewongke gitu ngewongke. ya Pak ya. Kalau orang Jawa bilang ya. Betul. Baik, Pak, ini kita akan tahan lagi dulu ya jeda iklan dan nanti akan berlanjut di bagian akhir ruang publik KBR. Siap. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang belum saya tanyakan, Pak. Ini ngobrolnya terlalu asik jadi ngalir aja gitu ya. Ya, terima kasih. Pak Dirjen ini luar biasa loh. Dan tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
Sekarang kamu gak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast, kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru di balik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita. KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Ngulas Film, Lika-Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi. Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan, sampah katanya mau mati. Teman-teman juga ada pada tahu sih I'm gay, tapi mereka fine-fine aja sih, selama kita baik mereka welcome kok. KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru kapan saja dan di mana saja. Temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind. Flash News. Saudara, berikut ini akan kita dengarkan pengakuan pendengar yang ketagihan mendengar informasi dari Buletin Pagi KBR. Awalnya sih coba-coba ya, karena saya memang haus informasi, tapi nggak mau berlebihan karena bisa mempengaruhi mental saya juga. Jadi ya sekarang saya ketagihan deh dan nggak bisa berhenti. Bagaimana dengan Anda? Dengarkan Buletin Pagi dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup 30 menit saja. Dengarkan juga podcastnya di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya. Flash News. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita masuk di bagian akhir Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. Kita masih mengangkat tema Hari HAM 2022, Pemajuan HAM bagi setiap orang. Dan tentunya saya masih bersama Dr. Mualimin Abdi SHMH selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. Baik, tadi sudah dijelaskan ya mengenai mengapa mengangkat tema yang luar biasa ini, yaitu pemajuan HAM bagi setiap orang, dan kemudian rangkaian acaranya juga yang nantinya puncak acaranya akan dilaksanakan pada hari Senin besok tanggal 12 Desember. Nah, Pak, ini kan terkait dengan tema dan sekaligus tujuan mulia gitu ya, pemajuan HAM bagi setiap orang, bagi setiap manusia ini tentunya bukan hal yang mudah juga ya Pak ya. Betul. Banyak tantangan yang dihadapi. Banyak sekali tantangannya. Nah, ini seperti apa tantangannya, boleh diceritakan? Ya, tantangannya begini. Hak asasi manusia ya, saya sering mengatakannya bagi setiap orang itu masih banyak yang menggunakannya sebagai aksesoris. Aksesoris ini gini, untuk bercandaan gitu. Misalnya, ini melanggar HAM, ini hak asasi saya dong. Masih sebatas itu. Maka ini perlu terus-menerus pemerintah itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, gitu ya. Memang ini tidak mudah, gitu ya. Bahkan kalau kita di beberapa daerah, saya menyampaikan hal yang seperti ini, maka kadang-kadang pimpinan daerah itu urusan hak asasi manusia, bukan urusan saya lah. Saya kepentingannya adalah ABCD, hak asasi manusia sanalah urusan kawan. Dikesampingkan gitu ya Pak ya. Makanya saya katakan ini masih sebatas aksesoris. Tetapi kemudian kalau kita tidak melakukan upaya-upaya yang sifatnya masif gitu ya, maka kita oleh negara lain seperti itu yang tadi saya sampaikan. Negara lain dia memberikan sorotan yang tajam kepada implementasi hak asasi manusia di Indonesia gitu ya. Di sisi lain masyarakat, apalagi ASN kita gitu ya. ASN kita coba kadang-kadang ASN saja ya. Padahal konstitusi kita jelas loh, tanggung jawab negara khususnya pemerintah. Kalau pemerintah berarti kan pemerintah pusat dari mulai presiden sampai ASN yang paling rendah. Pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur sampai ASN yang terendah. Bupati juga begitu, bupati, wali kota, itu juga sampai kepada aparatur yang terendah. Maka gitu ya, karena ini menjadi tanggung jawabnya, maka ASN itulah yang sebetulnya memiliki tanggung jawab untuk ikut menyebarluaskan hak asasi manusia. Ini kan hitung-hitungannya sebagai garda terdepan malah yang malah kadang-kadang terbalik.
Terbalik, ASN kita kadang-kadang suka ngomong, di mana hak asasi saya? Saya kan punya hak asasi gitu ya. Maka kalau orang sudah menjadi ASN gitu ya, baik TNI, baik polisi, jaksa, aparatur sipil negara, maka saya sering mengatakan, Anda begitu digaji oleh pemerintah, 50%-nya itu sudah tergadaikan untuk ngurusin hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia Anda itu gitu ya. Maka kalau setiap orang itu di luar sana hak asasi manusianya misalnya derajatnya 10, maka ASN, polisi, TNI itu derajatnya mungkin tinggal 3. Yang lain adalah untuk memenuhi hak asasi manusia setiap orang di luar sana. Jangan dibalik. Nah ini yang perlu kita terus menerus, inilah kendala ya, yang saya kira memang perlu effort ya, perlu tenaga ekstra. Ini masalahnya di mana ya Pak ya kalau kayak gitu Pak? Gini, personalnya kah? Maka saya katakan gini, hak asasi manusia itu karena itu tadi ya, seringkali hanya sebatas untuk itu aksesoris, guruan gitu ya. Melanggar HAM loh katanya gitu ya. Ini hak asasi gua loh gitu. Tapi ya sebatas itu gitu. Maka kadang-kadang ya ini, maka saya meminta kepada Pak Menteri, mestinya ini khususnya di Kementerian Hukum dan HAM, setiap ASN baik calon pegawai negeri sipil maupun pejabat yang akan bertugas, saya minta Pak Menteri, Pak tolonglah sebelum bertugas ke Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dulu untuk saya berikan pemahaman tentang hak asasi manusia. Untuk apa? Begitu tugas di daerah, saya memiliki tugas ini. Nah mudah-mudahan ini ada, kalau bahasa Jawanya ada ketuk tinular gitu. Betul. Terus gitu ya. Maka upaya-upayanya ya Mas Rizal, contoh. Nomenklatur saja misalnya gini ya. Dari sekarang 34 nanti 38 provinsi yang sudah menggunakan kan biasanya nomenklaturnya kepala biro hukum. Saya sudah bikin edaran minta kepada gubernur, tolong dong sesuaikan dengan nama kementerian di Jakarta di pusat. Maka biro hukum itu harus biro hukum dan HAM. Nanti di bawahnya di kabupaten kota ada eselon 3-nya kepala bagian hukum dan HAM. Tujuannya apa? Sekali lagi ini untuk mempermudah. Dari struktur saja, ini kendala Mas Rizal. Jadi memang perlu effort. Sampai sekarang ya Pak yang masih mengalami kendala tersebut? Masih. Jadi dari 34 sekarang mungkin belum separuhnya yang merubah nomenklatur dari biro hukum menjadi biro hukum dan HAM itu. Masih semuanya biro hukum. Ini kendala memang. Kendala struktural namanya. Apakah ini menandakan bahwa tingkat pemahaman ini membicarakan soal ASN ya Pak ya? Masih sangat rendah atau gimana Pak? Saya berani mengatakan bahwa ASN kita memang masih terkungkung misalnya yang bekerja di bagian misalnya terkait dengan, ya mohon maaf nih saya sampaikan, misalnya di pertanahan atau pekerjaan umum. Seolah-olah urusan pertanahan, pekerjaan umum tidak ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Padahal misalnya PU, membuat jalan tol, membuat jalan, membuat bendungan. Itu di konstitusi kita, setiap orang berhak memperoleh kemudahan gitu ya. Akses untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan adanya jalan tol kan akses berpindah tempat kan mudah. Itu pemenuhan hak asasi manusia. Iya. Kemudian agraria. Orang diberikan sertifikat, maka itu hak asasi manusia. Karena orang memperoleh apa yang disebut kepastian hukum. Kepastian hukum itu bagian daripada hak asasi manusia. Seringkali tidak disadari itu. Pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang sifatnya non-diskriminasi, pelayanan yang bersifat keadilan, pelayanan yang bersifat adanya kepastian, profesional dan seterusnya. Itu adalah implementasi hak asasi manusia, Mas Rizal. Baik. Ini berarti memang harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Betul, gitu ya Pak ya. Iya. Terus perlu ditingkatkan dan tidak boleh capek, Pak. Karena ini ujung-ujungnya juga bakal ke masyarakat juga ya Pak ya. Untuk proses penyadaran di masyarakat semakin baik. Betul. Tentunya. Harapannya seperti itu. Begitu, betul. Baik, Pak Dirjen, kita boleh minta untuk closing statement mungkin begitu, imbauan, pesan atau harapan seperti itu Pak bagi para pendengar kita. Iya. Terima kasih Mas Rizal bagi pendengar Radio KBR dimanapun berada, bahwa sekali lagi saya informasikan, saya dapat menyampaikan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang gitu ya, yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya.
maka negara khususnya pemerintah sesuai amanat konstitusi bertanggung jawab untuk memenuhinya, gitu ya. Oleh karena itu, apabila gitu ya, Bapak Ibu masyarakat ada hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia yang patut diduga gitu ya, dilanggar atau dan seterusnya, maka silahkan datang ya, bisa ke kantor imigrasi, ke lembaga pemasyarakatan, ke rutan-rutan di seluruh Indonesia untuk memudahkan Bapak Ibu menyampaikan hal-hal yang terkait keluhan tentang hak asasi manusia. Maka Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam merumuskan tentang hal-hal yang terkait hak asasi manusia akan cepat merespon gitu ya, memberikan rekomendasi. Sekali lagi kepada para ASN juga bahwa di pundak Bapak Ibu semua adalah melekat tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Mudah-mudahan ke depan Mas Rizal, jika ini dilakukan terus-menerus oleh aparatur kita, maka Indonesia menjadi negara yang ramah hak asasi manusia dan dihormati oleh dunia, khususnya oleh Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Dirjen atas penjelasannya, perbincangannya pagi hari ini sangat menarik sekali dan tentunya membuka wawasan masyarakat ya terkait dengan isu hak asasi manusia yang ternyata melekat dari dalam kandungan ya Pak ya. Terima kasih. Sekali lagi, makasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.